Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita dengan judul tanggapan sebuah pesan dan dialog oleh Abdul Rojak. Ini melanjutkan video yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia, kesalahan SI yang ketiga adalah ia membenarkan suatu kesimpulan MK yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu belum mengerti petunjuk Allah yang benar sehingga ia terperosok ke dalam dosa. Karena itu ia selalu mohon petunjuk Allah Ta'ala dalam setiap sholatnya dan selalu mohon ampun setiap habis mengerjakan sholat dengan membaca istighfar. Kesalahan SI ini disebabkan dia belum mengerti makna dan jiwa dari ayat-ayat tentang huda dan istighfar di dalam Quran suci, sehingga dia begitu mudah terbawa oleh kesimpulan yang salah dari MK. Menanggapi kesimpulan yang salah itu dari MK itu, kita harus mencermati dan mendalami ayat-ayat Quran suci tentang masalah tersebut dengan kepala dingin, dengan lapang dada, dan penuh harapan akan petunjuk dari Allah Ta'ala yang secara sederhana dapat kami jelaskan sebagai berikut ini. Ayat doa yang selalu dibaca oleh Nabi suci Muhammad SAW itu adalah ayat kelima dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Ihdinas Shiratal Mustaqim. Kata ihdi dalam bentuk amar dari kata huda yang menurut Quran suci minimal mempunyai 3 arti, yaitu arti yang pertama, huda dalam arti petunjuk. Yang kedua, saya ulangi lagi, huda menurut Quran suci minimal mempunyai 3 arti, yaitu yang pertama huda dalam arti petunjuk. Misalnya ayat yang berbunyi Tuhan kami, janganlah engkau menyelewengkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Surat 3 ayatnya 7. Yang kedua, huda dalam arti tambahan petunjuk. Misalnya ayat yang berbunyi kami menceritakan kepada engkau riwayat mereka dengan benar. Sesungguhnya ia itu pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kepada mereka kami tambahkan petunjuk. Surat 18 yaitu surat Al-Kahfi ayatnya 13. Yang ketiga, huda dalam arti bimbingan atau
pimpinan. Misalnya ayat yang berbunyi, sesungguhnya engkau tidak dapat membimbing orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang membimbing orang yang Ia kehendaki, dan Ia tahu benar orang yang berjalan di jalan yang benar. Surat 28 atau surat Al-Qasas ayatnya 56. Dan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dan kami mencabut segala dendam kesumat yang ada dalam hati mereka, yang sungai-sungai mengalir di bawah mereka, dan mereka berkata, sesungguhnya, saya ulangi lagi, dan mereka berkata, segala puji kepunyaan Allah yang telah memimpin atau membimbing kami kepada surga ini, dan kami tidak dapat menemukan jalan sekiranya Allah tidak memimpin kami. Sesungguhnya telah datang para utusan Tuhan kami dengan membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka, ini adalah surga yang diwariskan kepada kamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Surat 7, yaitu surat Al-A'raf ayatnya 43. Berdasarkan ayat-ayat yang telah disampaikan tadi itu, berarti yang kedua dan ketigalah yang tepat untuk doa yang selalu dibaca Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan sangat tidak benar tuduhan MK yang mengatakan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu petunjuk Allah Ta'ala. Buktinya beliau selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, yang MK artikan sebagai tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Sebab sebelum ayat doa itu Allah Ta'ala sudah memberikan ayat-ayat yang berisi petunjuk Allah kepada beliau. Misalnya surat Al-Alaq, surat Al-Mudatsir, dan lain-lain sebagainya. Di samping itu, sejarah telah membuktikan bahwa beliaulah pemimpin dan tokoh masyarakat yang menduduki ranking pertama dalam membangun umat manusia di atas 2 tingkat dari Nabi Isa Al-Masih. Disampaikan oleh Michael H. Hart. Kesalahan SI yang keempat ini akan saya sampaikan pada video yang berikutnya. Demikian kajian menanggapi sebuah dialog dari Abdul Rojak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.